Normalnya 100 sampai 120 untuk sistolik dan di bawahnya yang diastolik ya itu 60 sampai 80. Nah, dikatakan tekanan darah rendah jika di bawah 90/60. Ada namanya hipotensi idiopatik. Hipotensi idiopatik tuh genetik. Nah, kalau genetik tuh gak ada keluhan pada umumnya. Saya biasa tekanan darah saya rendah kok dok. Jadi saya nggak ada keluhan apa-apa. Nah, itu biasanya kita tidak apa-apakan. Apabila hipotensi ortostatik yang dari dia duduk ke berbaring atau berbaring kemudian dia berdiri, lalu dia ada keluhan pusing. Nah, itu kan caranya bagaimana? Ya ketika dia duduk atau berbaring harus pelan-pelan bergerak dulu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, biasanya kalau Anda ngelihat orang lagi marah-marah, selalu kita pikir, wah orang ini tekanan darah tinggi nih ya, hipertensi, makanya marah-marah mulu. Nah, ini nih satu kondisi yang orang sering notice ya, maksudnya kayak, tekanan darah tinggi nih, hipertensi dan lain sebagainya, marah-marah lah punya kayak, aduh agak sakit gitu ya, nyeri-nyeri dan lain sebagainya. Nah, tahukah Anda ternyata di luar dari tekanan darah tinggi ada yang namanya tekanan darah rendah. Wih, gimana tuh rasanya ya? Kalau selama ini kita ngertinya tekanan darah tinggi, nah ternyata ada juga namanya tekanan darah rendah. Ya bagusnya sih ya normal-normal aja ya, tapi kan kita nggak ngerti kondisi orang juga beda-beda. Nah, hari ini kita akan membahas apa itu tekanan darah rendah, gejalanya seperti apa, bahayanya gimana, dan gimana cara mengatasinya. Tapi sebelum bahas itu, kita mau bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar tekanan darah. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Cynthia Natalia SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Metro Hospitals M Toha Tangerang. Selamat pagi Dr. Cynthia, apa kabar? Selamat pagi Kamet, kabar ya? baik, sehat. Gimana Kamet? Ya? Sehat juga dan semoga tekanan darahnya normal ya. Nggak tinggi, nggak rendah, gitu ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar tekanan darah rendah. Gini, orang tuh selama ini mungkin notisnya lebih familiar sama tekanan darah tinggi ya. Karena orang kan yang ditakutin selama ini tuh tekanan darah tinggi, hipertensi dan lain sebagainya. Ternyata ada satu kondisi namanya tekanan darah rendah yang katanya juga harus diwaspadai. Nah, sebelum kita bahas itu, kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar tekanan darah secara umum ya dok ya. Yang pertama adalah katanya kurang tidur itu bisa menyebabkan tekanan darah rendah. Nah, orang itu nggak ngerti ya, maksudnya orang kurang tidur karena berbagai alasan. Entah karena pekerjaan, entah karena mau tahun baruan nih, gitu ya, begadang dan lain sebagainya. Nah, ada nggak sih hubungannya ketika orang kurang tidur sama tekanan darah yang katanya jadi rendah? Gimana tuh? Justru untuk kurang tidur ini sendiri itu kan dia lebih meningkatkan SSP atau susunan saraf pusat. Ya, dia dapat menyebabkan kontraksi jantung itu berlebih. Justru lebih ke arah tekanan darahnya menjadi lebih tinggi. Ya, nah apabila dia tidak diatasi dengan baik, nah itu bisa cenderung menjadi faktor resiko salah satu terjadinya hipertensi. Ya, jadi kurang tidur itu sebenarnya lebih ke arah dia bisa menyebabkan tekanan darahnya lebih tinggi. Oh, bukan lebih rendah, justru lebih tinggi ya dok ya. Nah, ini tuh berlaku untuk kayak gini dok, karena ada orang yang gimana ya, ada bilang kerjanya itu shift-shiftan gitu ya. Tapi ada yang bilang kayak, ya udah nggak apa-apa diganti siang aja deh tidurnya gitu ya. Tapi ada yang bilang kayak, selama apapun kita tidur siang, itu tidak akan bisa menggantikan circadian ritme yang ada di tubuh kita ketika kita tidurnya malam gitu. Betul nggak sih? Betul itu Kamet. Jadi memang tetap tidur malam itu tidak bisa tergantikan dengan tidur siang. Dan kemudian jumlah waktunya itu juga mempengaruhi ya, bagusnya itu sebenarnya 7-9 jam kita tidur. Ya, jadi apabila kurang tidur itu biasa di bawah 7 jam. Itu yang menimbulkan keluhan yang tadi ya, yang bisa menyebabkan resiko terjadinya tekanan darahnya tinggi. Nah, itu sih, tapi memang sih karena kan dunia pekerjaan, tiap orang beda-beda kebutuhannya gitu kan, sehingga sering sekali kurang tidur tersebut gitu. Bisa nggak sih dok kayak orang gini ya, ada orang kayak ya karena pekerjaan and for some cases lah mereka tidurnya malam tuh nggak sampai 7-9 jam lah ya, let's say 5-6 jam. Terus kayak oke dok, bisa nggak sih disubstitusi, ditambahin tuh ya gitu ya, ya buat siangnya tidur siang itu bisa pengaruh nggak sih? Bisa aja karena kan yang penting nggak terlalu lama ya, nggak terlalu lama. Kemudian juga jangan ketika habis makan kita juga langsung tidur. Nah itu juga kan nggak baik juga. Betul. Itu sih. Jadi memang perlu
tiap orang itu kebutuhan tidurnya itu beda-beda gitu ya. Maksudnya dalam arti sebenarnya bagusnya adalah 7 sampai 9 jam. Tetapi kan banyak yang tadi kayak Kamet bilang, saya nggak, kerjaan saya sampai jam segini dok. Jadi nanti saya bisa nggak substitusi di jam siang, ya nggak apa-apa sih. Gitu. Sama kalau ada yang kondisinya sleep apnea tuh dok, kan artinya gangguan ya, entah ngorok kayak entah dan lain sebagainya. Itu kan oke, tidurnya emang 7 sampai 9 jam sih, tapi kan banyak stopnya tuh gitu kan. Iya, itu kan pasti ada sesuatu ngerespon tubuh gitu Mbak. Iya, kalau untuk pasien khusus seperti sleep apnea itu kan biasanya pada pasien-pasien yang obesitas, ya, jadi di mana sudah ada gangguan metabolik di situ. Nah itu harus segera diperiksakan ke dokter sih, supaya dicek lebih lanjut masalahnya di mana gitu, jangan sampai berkelanjutan. Betul. Sama seperti tekanan darah ini, gitu. Jadi ketika kita rasa kita kurang tidur, kemudian sudah ada kecenderungan di tekanan darah, entah itu tekanan darahnya dia menjadi lebih tinggi ya, nah itu harus segera dilakukan pemeriksaan ke dokter gitu. Oke, jadi udah ngerti lah ya, kita kan harusnya tubuh udah ngerespon ketika kita kekurangan tidur gitu ya. Tubuh itu pasti kadang-kadang tuh ngasih bukan kadang, selalu ngasih sinyal. Nah kitanya mau ngerespon itu atau enggak gitu ya. Iya, pasti ada alarm kan. Iya betul kan, itu kayak tubuh kita tuh secanggih itu sebenarnya ya. Ya kembali lagi kita mau melihat itu sebagai sesuatu apa ya, anomali atau enggak di tubuh kita kan gitu ya. Oke, nah kita lanjut yang kedua ya. Nah, di satu sisi kita berpikir bahwa sayuran hijau itu kan sesuatu yang menyehatkan tubuh kita. Tapi ada yang bilang katanya sayuran hijau itu bisa menyebabkan tekanan darah menjadi lebih tinggi. Ini mitos atau fakta ya dok ya? Mitos. Jadi sebenarnya gini, sayuran hijau itu kan apalagi yang mengandung kalium, magnesium, itu baik untuk mengganti elektrolit atau cairan di dalam tubuh kita dan juga memperbaiki pembuluh darah kita. Sayuran apa aja sih ya kan? Ya brokoli itu kan antioksidannya banyak gitu ya. Itu juga salah satu pencegahan terhadap kerusakan dari pembuluh darah. Kemudian wortel, timun ya. Kemudian kalau buah ada buah bit. Nah itu juga dia mengandung nitrat. Nah di mana dia juga baik juga dalam fungsi untuk mengatur pembuluh darah gitu. Jadi sehingga tekanan darah juga menjadi lebih baik gitu. Itu sih, jadi sayuran-sayuran itu banyak sekali yang mengandung kalium dan magnesium yang justru bagus gitu untuk mengatasi tekanan darah kita gitu. Ada nggak sih dok, maksudnya kayak kondisi-kondisi khusus nih untuk orang-orang yang punya riwayat kesehatan tertentu atau komorbid tertentu gitu ya. Untuk sebagian besar orang secara universal kita oke, ini sayuran hijau itu bagus karena mengandung kalium, magnesium dan lain sebagainya untuk tekanan darah kita. Tapi untuk kasus-kasus tertentu gitu ya, orang-orang dengan kondisi kesehatan tertentu bisa jadi malah berkebalikan atau kayak gini. Untuk orang kebanyakan nggak apa-apa konsumsi agak banyak kan, tapi dengan orang-orang seperti ini boleh tapi harus dibatasi, itu ada nggak kayak gitu? Nah jadi sebenarnya adalah tergantung dari keluhannya pasien ya, penyebab dari tekanan darah dia. Ya kalau misalnya tekanan darah dia ini menjadi rendah ya, misalnya tekanan darah dia rendah. Misalnya pasiennya ini ada gangguan pencernaan nih, misalnya diare, BAB cairan terus menerus sehingga kan keluarlah cairan di dalam tubuh. Betul. Nah cairan yang di dalam tubuh keluar, intake yang masuk nggak bisa. Karena pasiennya mual, nggak enak di perutnya. Sehingga volume cairan di dalam tubuh berkurang, tekanan darahnya kan bisa menjadi rendah. Nah misalnya ada kasus pasien seperti itu. Nah kemudian kita berikanlah dia sayur-sayuran yang tinggi serat. Nah itu kan tambah membuat dia menjadi diare. Nah itu kasus-kasus yang seperti itu sih. Jadi memang kita harus perhatikan pasiennya ini sedang ada sakit apa. Sedang ada keluhan apa? Apakah pasiennya sedang sakit tipes gitu? Nah tipes itu kan menyerangnya ke pencernaan juga. Nah itu kan bisa ganggu ke pencernaan juga. Jadi salah satunya ke diare. Diare itu volume cairan berkurang, tekanan darah jadi rendah. Nah makanannya juga kan nggak boleh yang tinggi serat gitu. Tapi kalau misalnya ditanya, apakah sayuran hijau sayuran hijau ini mempengaruhi ke tekanan darah tinggi? Justru sayuran hijau pada umumnya itu dia mengandung kalium magnesium itu tadi sehingga baik untuk tekanan darah gitu. Oke, jadi secara umum sih baik-baik aja dan boleh-boleh aja. Tapi khusus untuk beberapa kasus, misal ada gangguan di pencernaan dan sebagainya, harus konsultasikan ke dokter. Oke, kita lanjut yang ketiga. Minum kopi, ini kayaknya today's lifestyle-nya banyak orang ya gitu ya. Kopi itu katanya bisa menyembuhkan tekanan darah rendah. Ini harus dijawab fakta atau mitos nih, kalau kayak gini nanti tambah lagi nih coffee lovers ini. Gimana nih dok? Ya justru kopi itu kan mengandung kafein ya. Nah dia itu kan merangsang sistem saraf pusat kita untuk meningkatkan kontraksi jantung. Justru dia bisa meningkatkan tekanan darah gitu loh. Jadi memang kita tidak boleh terlalu too much untuk minum
kopi. Ya, jadi bukannya nggak boleh sama sekali sih. Tetap kan memang ada beberapa orang yang, dok saya suka kopi. Gitu, kalau nggak minum kopi kepala saya sakit gitu ya, masih nggak apa-apa. Yang penting tidak berlebihan gitu sih. Dok, gini ya, ini juga sebagai edukasi. Sekarang kan tuh banyak banget peminum kopi gitu ya, yang sudah a bit addicted sama kopi gitu ya. Nah pertanyaannya itu sekarang juga komposisi di dalam kopinya kan kita juga perlu tahu nih. Apakah itu americano gitu ya. Atau banyak yang, pilihannya ya. Iya, atau yang sebenarnya itu tuh minuman gula rasa kopi gitu kan. Itu banyak banget tuh. Maksudnya kayak dari komposisi kafeinnya dan lain sebagainya itu juga pengaruh nggak sih? Maksudnya ke tekanan darah kita, dok? Iya, karena kan kopi kan mengandung kafein yang tadi itu kan. Kafein itu bisa mempengaruhi ke sistem saraf pusat kita. Sehingga otot jantung kita itu memompanya lebih berat gitu. Sehingga dia bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Nah kemudian kopi itu kan memang kan terkadang kita suka ada yang pakai gula. Nah itu kan, nah itu kita harus batasi. Ya kan apalagi pasien-pasien yang sudah memiliki riwayat diabetes misalnya sebelumnya. Ya, jadi sudah harus aware nih gitu. Jadi nggak hanya kopinya aja, tapi yang di dalamnya gulanya harus pas seperti itu. Jadi jangan kebanyakan gitu, karena bisa meningkatkan jadinya darah tinggi juga ke gula juga gitu. Jadi dua. Combo ya, jadi combo nih ya, nggak hanya tekanan darah tinggi, tapi juga gulanya juga harus dibatasi. Ya. Jadi Anda harus bijak memilih kopi yang tepat ya. Oke, kita lanjut ke 4. Mengurangi konsumsi garam katanya bisa mencegah tekanan darah rendah. Nah garam nih dan hubungannya dengan tekanan darah terutama rendah gimana, dok? Jadi begini, jika kita kebanyakan garam ya, garam itu kan bersifat retensi cairan atau menarik cairan, ya sehingga volume darah di dalam volume cairan di dalam tubuh itu menjadi lebih banyak. Nah, justru dia dapat menyebabkan tekanan darah tinggi apabila kelebihan garam. Jadi apabila pasien dengan hipertensi misalnya atau tekanan darah yang tinggi, itu selalu kita edukasi batasi garam ya Bu. Karena garam itu bersifat menarik air, menarik cairan ke dalam tubuh kita. Ketika dia menarik sehingga volume cairan bertambah menyebabkan peningkatan dari tekanan darah. Maka penting sekali membatasi asupan dari garam. Berapa sih dok kita dalam sehari bolehnya gitu kan. 1 sendok teh masih oke, masih boleh. 1 sendok teh sehari ya. Soalnya terkadang kan kita masak udah pakai garam. Beli cemilan kita nggak tahu itu ada garamnya. Jadi sudah totalnya sudah banyak sekali gitu. Jadi memang kita udah apabila kita sudah ada ke arah gangguan tekanan darah itu sudah harus dibatasi gitu. Dok itu tuh nggak tahu ya, ini sekalian tanya ya dok ya. Ini sering tanya mulu nih katanya gitu ya. Kan selama ini tuh kalau kita ngomongin garam oke lah. Jangan banyak-banyak hipertensi gitu ya. Nah sampai ada yang ngebandingin tuh dok antara garam sama MSG. Kalau kita ngomongin kandungan natriumnya lebih tinggi yang mana gitu ya. Karena oh justru lebih aman MSG loh karena kandungan natrium lebih rendah daripada garam. Well oke, ketika itu kandungannya lebih rendah tapi kalau konsumsinya banyak juga sami mawon kan itu gimana dok? Iya jadi tetap jumlahnya ya, tetap jumlahnya yang kita harus lihat. Kalau misalnya dan pasiennya ya tergantung, kalau pasien sudah ada darah tinggi otomatis garam sudah betul-betul harus dia batasi sekali. Ya kemudian yang kedua jumlahnya itu hanya boleh 1 sendok teh per hari ya. Per hari betul. Jadi udah harus kita kalau kita sudah makan ini sudah pakai garam ini ya sudah berarti cemilannya kita harus kurangi yang asam asin-asin. Yang asin-asin gitu itu sih. Jadi udah harus kita ada warning juga. Kalau kita tuh nyemil yang asin-asin tuh kayak pingin mudah minum. Kan mudah haus. Iya kan mudah haus jadi kita ingin minum terus kan gitu. Emang itu refleks tubuh oke dia retensi air tadi. Oke. Nah itu Anda harus berhati-hati ya. Jadi jangan di-excuse, nggak apa-apa dok kan diimbangi dengan minum air putih yang banyak. Itu sebenarnya efek dari tadi ya, retensi airnya ya. Oke dok, kita lanjut yang terakhir ya. Tekanan darah rendah itu dapat diatasi dengan banyak makan. Ini ibarat orang gula rendah terus diatasi dengan makan yang agak manis gitu ya, minum manis. Nah kalau tekanan darah rendah hubungannya sama oral intake-nya kita gimana tuh? Sebenarnya tekanan darah rendah itu gak harus dengan banyak makan gitu ya. Karena kan penyebab dari tekanan darah rendahnya itu apa? Nah itu kan, jadi jangan hanya tekanan darah rendah ya makan yang banyak kemudian tensinya jadi lebih baik, kan tidak seperti itu. Kita harus cari tahu dulu apa sih tekanan darah rendah gitu. Kemudian penyebabnya apa sih sehingga
kita bisa memberikan terapi yang tepat gitu ya. Jadi nggak harus dengan makan yang banyak gitu. Jadi tiap orang itu kan beda ya, makannya itu kan beda-beda ya. Tetap kita harus menganjurkan gizi yang seimbang sesuai dengan berat badan pasien gitu. Tapi ada nggak dok hubungan antara kayak makan dengan rendah atau tingginya tekanan darah seseorang? Amin, ketika orang mengonsumsi satu makanan tertentu nih, ini tendensinya dia akan naik nih tekanan darahnya. Ketika konsumsi makanan ini bisa tendensinya rendah nih tekanan darah. Itu ada nggak sih? Jadi memang gini, ada beberapa penelitian, tetapi penelitian ini belum cukup banyak ya gitu. Jadi masih belum cukup bukti yang kuat gitu. Tetapi ada yang mengatakan ada namanya hipotensi postprandial atau hipotensi setelah makan. Terutama itu makanan-makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi seperti tepung gitu ya. Nah itu di penelitian itu dikatakan bahwa justru dia dapat meningkatkan aliran darah ke pencernaan dan tubuh kita itu ada gangguan dari sistem otonom ya, sehingga yang harusnya mengkompensasi supaya tekanan darahnya itu tidak balik lagi nih seperti semula, tetapi kan ada gangguan tersebut sehingga tekanan darahnya menjadi rendah. Nah, tetapi belum cukup bukti yang kuat ya. Jadi untuk hipotensi postprandial atau makanan ini masih perlu penelitian lebih lanjut gitu. Intinya semuanya sesuai kebutuhan kita. Betul. Jangan berlebihan, jangan kebanyakan, jangan kekurangan ya. Yang kita kan bisa ngukur sendiri lah kebutuhan tubuh kita itu seberapa banyak gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Cynthia sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin tekanan darah rendah di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bijangsati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar tekanan darah rendah. Nah lo ya, jadi selama ini kita kenalnya tekanan darah tinggi, ternyata ada tekanan darah rendah yang Anda juga harus tahu nih kondisinya seperti apa, gejalanya, apa yang harus Anda lakukan, dan biasanya gara-gara apa orang bisa mengalami tekanan darah rendah. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincang-sati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Cynthia Natalia SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Metro Hospitals M Toha Tangerang. Oke dok, kita lanjut lagi. Tekanan darah rendah. Selama ini kan kita lebih familiarnya tekanan darah tinggi ya. Betul. Yang orang selalu identikan dengan orang marah-marah, orang pusing gitu ya. Terus di sininya itu nggak enak gitu ya, pegel dan lain sebagainya. Nah kalau tekanan darah rendah ini kondisi yang seperti apa sebenarnya? Ya, jadi yang pertama kita harus tahu dulu ya tekanan darah itu apa itu, sih secara ya umumnya kan? ya. Ya. Oke. Jadi tekanan darah itu kan tekanan yang berasal dari aliran darah melalui pembuluh darah arteri. Ya, di mana tekanan tersebut berasal dari pompa jantung atau kontraksi jantung, ya. Nah, tekanan darah tertinggi disebut dengan sistolik. Itu yang atas, kan tekanan darah ada atas ada bawah. Itu tekanan darah sistolik. Nah, di mana di situ dikatakan bahwa ketika pompa jantung itu berkontraksi. Nah, itu disebut sistolik. Nah, tekanan darah terendah itu disebut dengan diastolik atau ketika pompa jantung itu berrelaksasi. Ya, jadi ada sistolik yang bagian atas, diastolik yang bagian bawah. Ya, jadi selalu kalau tekanan darah itu ada pernya, atas per berapa bawah. Ya, betul. Nah, kemudian darah itu apa? Nah, darah itu kan adalah yang membawa nutrisi ya ke seluruh tubuh kita, oksigen gitu ya. Sehingga apabila kita kekurangan darah ya akan mengganggu organ-organ di tubuh kita. Nah, sehingga apa sih tekanan darah rendah? Ya, tekanan darah di bawah ambang normal. Ya, normalnya berapa sih dok? Nah, begitu kan. Nah, normalnya 100 sampai 120 untuk sistolik dan di bawahnya ya diastolik ya itu 60 sampai 80. Nah, dikatakan tekanan darah rendah jika di bawah 90/60. Tekanan darahnya. Nah, itu yang dimaksud dengan tekanan darah rendah gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih tekanan darah itu apa gitu. Sehingga kita mengetahui, oh jadi tekanan darah itu tekanan dilakukan oleh pompa jantung gitu kan. Darah itu apa? Ya darah itu yang membawa nutrisi, oksigen kita ke seluruh tubuh kita. Sehingga ada gangguan tersebut, tekanan darah rendah maupun darah yang rendah dapat menyebabkan gangguan dari fungsi organ tersebut gitu. Oke, berarti standarnya yang sistoliknya itu 100 sampai 120. Betul. Yang diastoliknya 60 sampai 80. Nah, kalau dengan range seperti itu
berlaku untuk semua orang nggak sih? Maksudnya kayak anak-anak, remaja, dewasa, lansia atau orang dengan komorbid itu tuh standarnya sama seperti itu? Standarnya sama sih, ya sama. Jadi kalau dulu kan memang kalau usia lansia ini 150 masih oke nggak sih? Jadi standar kita tetap 120/80 untuk normal ya. Nah kalau untuk dikatakan tekanan darah tinggi, kalau tekanan darah rendah kan di bawah 90/60. Tapi kalau tekanan darah tinggi itu di atas 140/90, 3 kali pengukuran. Ya, jadi pasien datang nih belum ada riwayat darah tinggi, tensinya tinggi misalnya, kita langsung sebut darah tinggi kan tidak. Pasien datang tekanan darahnya rendah, kita langsung sebut dia darah rendah kan tidak. Jadi tetap butuh pemantauan, betul nggak dia memang tekanan darah rendah, betul nggak dia memang tekanan darah tinggi. Nah jadi penting sekali nggak bisa kita sekali datang ukur tekanan darah sekali kita langsung bisa ini darah tinggi, ini darah rendah. Jadi butuh pemantauan tekanan darah setelah beberapa kali, oh memang tekanan darah saya cenderung di bawah 90/60 dok. Nah itu dikatakan tekanan darah rendah gitu. Beberapa kalinya itu per berapa lama ya dok? Ya, maksudnya kayak dulu ini kita masih ingat ya, zaman COVID ya ketika orang mau divaksin segala macam kan kita diukur dulu tuh ya. Nggak ngerti sih, ada nggak di istilah medisnya itu orang ngomongnya white collar hypertension ya dok? Yang ngerti sih, ya orang-orangnya nervous, gugup dan sebagainya hingga akhirnya naik gitu. Nah kalau berlaku untuk tekanan darah rendah bisa dia per berapa kalinya itu ada jedanya nggak? Kalau dulu kan kita COVID itu kayak oke tunggu 15 menit dulu ya Pak gitu, nanti diukur lagi oh ternyata turun gitu. Nah kalau untuk kayak khusus yang tekanan darah rendah itu per berapa kalinya, 3 kali itu setelah berapa? Belum ada ketentuan sih. Yang penting dia rajin untuk mengukur tekanan darah terutama jika pasiennya ada keluhan. Nah jika ada keluhan diukurlah tekanan darahnya, itu tekanan darahnya rendah nggak gitu, atau tekanan darahnya cenderung tinggi nggak gitu loh. Jadi perlu pengukuran secara berkala, nggak ada misalnya kayak harus dalam sehari berapa kali, ya bagusnya sih sebenarnya pagi, siang, malam kita ukur ya, karena kan sebelum aktivitas kita lihat berapa, kemudian siang hari ketika aktivitas berapa, malam ketika mau tidur berapa. Nah kemudian kita bisa lihat tuh catatan tekanan darahnya, apakah cenderung rendah, normal, atau tinggi gitu, itu sih. Itu enaknya pas kita lagi benar-benar santai, tenang banget atau pas lagi bisa berbeda-beda hasilnya ketika ada beraktivitas gitu? Iya, karena makanya pengukuran tekanan darah yang tepat itu penting sekali. Karena ketika seperti yang Kak Mit bilang, ada namanya white coat hypertension. Itu pasien baru datang, kayak tadi misalnya mau vaksin, tiba-tiba tekanan darahnya tinggi. Karena apa? Ketika dia nervous, itu kan peningkatan kontraksi jantung kan, jadi makin berdebar-debar, otomatis curah jantung juga akan semakin meningkat, tekanan darah juga meningkat, cenderung meningkat, maka tekanan darah agak tinggi. Istirahat dulu ya Pak ya, nanti saya tensi ulang, pasti kan seperti itu ya, supaya tenang dulu nih gitu, kecuali oh saya memang sudah ada darah tinggi, nah itu kan beda ceritanya. Tapi kalau misalnya baru pertama kali, kita harus betul-betul pantau secara berkala bahwa memang pasien ini darah tinggi atau darah rendah. Kalau di hipertensi ada white coat, kalau di hipotensi ada nggak sih dok white coat gitu? Nggak sih, kalau white coat lebih ke hypertension karena kan dia berdebar-debar takut gitu kan. Tapi kalau hypotension itu dia beda. Jadi ada namanya hipotensi idiopatik. Hipotensi idiopatik tuh genetik. Nah kalau genetik tuh nggak ada keluhan pada umumnya. Saya biasa tekanan darah saya rendah kok dok. Jadi saya nggak ada keluhan apa-apa. Nah itu biasanya kita tidak apa-apakan. Ya sudah gitu. Justru ketika dia tekanan darahnya tinggi nih 120 misalnya yang normal, tetapi dia malah pusing gitu loh, karena dia biasa tekanan darahnya rendah. Nah itu namanya hipotensi idiopatik. Tapi ada juga namanya hipotensi postural. Nah postural itu biasanya pada lansia. Jadi ketika kita duduk atau kita berbaring, lalu kita berdiri dalam posisi itu. Jadi ada perubahan dari duduk atau berbaring, kita tiba-tiba berdiri nih. Nah ada perbedaan tekanan darah sistolik 20 mm air raksa ya. Nah itu disebut hipotensi postural. Jadi atau ortostatik kita namanya ya. Jadi ketika kita duduk atau berbaring kemudian kita berdiri, gravitasi kan ke bawah. Ya kan, sehingga aliran darah itu kan ke bawah. Nah, aliran darah vena ke jantung itu berkurang. Nah, pada orang normal itu ada kompensasi tubuh nih. Ini turun nih, kita harus meningkatkan tekanan jantung supaya tensinya bisa baik lagi. Tetapi kalau pada lansia ya atau pada usia-usia yang tua itu biasanya sudah ada gangguan sistem saraf otonom. Nah sehingga sinyalnya kurang atau lambat. Nah maka itu disebut dengan hipotensi ortostatik. Nah tapi ada juga nih hipotensi neurogenik. Neurogenik tuh kebalikannya, dari berdiri
Duduk. Tiba-tiba tekanan darahnya rendah. Nah itu biasanya berdiri lama. Nah itu bisa tiba-tiba dia tensinya rendah. Jadi banyak beberapa kali faktor-faktor. Kita harus tahu dulu nih hipotensinya karena apa. Banyak ya dok? Iya betul banyak. Banyak kondisinya ya. Iya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya. Ini Iya. menarik banget yang ngomong itu seputar hipotensi. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau di DM Instagram kami di @bijangsatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar tekanan darah rendah. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Cynthia Natalia SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Metro Hospitals M Toha Tangerang. Oke, Dr. Cynthia, sebelum kita lanjut, ini ada yang telepon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa, di mana? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa, di mana, Ibu? Iya, dengan Ibu Deborah di Bekasi Timur mau bertanya, Pak. Oh, Ibu Deborah di Bekasi Timur. Gimana nih Ibu Deborah, mau tanya apa ke Dokter Cynthia? Silakan. Iya, ini kan saya setiap dicek nih tekanan darah 140 nih, dokter. Terus saya usia 55, wanita. Mau nanya, maksudnya kalau 140 itu harus minum obat udah termasuk darah tinggi bukan sih? Satu, kedua memang harus udah minum rutin obat darah tingginya gitu. Terima kasih dokter. Oke, Dokter Cynthia sudah jelas atau yang ditanyakan Sudah. Tentang kondisi Bawahnya riwayat berapa kesehatan? ya? Bawahnya berapa Bu? 140 per? Oh, bawahnya kurang perhati. Oke. Dokter Cynthia sudah jelas? Sudah, baik. Sudah jelas ya. Baik, terima kasih Ibu Deborah di Bekasi Timur. Selamat pagi. Oke ya, semoga sehat selalu. Oke, 140 per blank. Lupa mungkin Bu Deborahnya ya. Itu termasuk tinggi atau enggak, dan apa yang harus dilakukan, masuk obat-obatan atau mungkin makanan atau gaya hidup kali ya. Supaya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga seperti tema kita hari ini gitu. Dok, gimana? Ya. Jadi yang pertama kita harus memastikan dulu diagnosa kita. Apakah Ibu Deborah ini darah tinggi atau tidak. Ya, karena yang tadi saya katakan bahwa ketika cek satu kali tekanan darah yang agak tinggi, itu kita nggak bisa langsung bilang pasien itu tekanan darah tinggi. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan tekanan darah secara berkala, apakah betul tekanan darahnya tinggi. Nah, apabila selalu di atas 140/90, ya kita bisa katakan dia darah tinggi. Ya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita sudah terdiagnosis darah tinggi? Ya, ketika sudah didiagnosis darah tinggi, otomatis pasti pola hidup berubah. Diet dan olahraga itu penting. Ya, dietnya seperti apa sih? Ya tadi salah satunya adalah dengan membatasi garam tadi. Ya, karena kan tadi garam itu dia menarik cairan sehingga dia bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Gitu. Kemudian sayuran apa sih yang bisa kita makan gitu ya? Nah, sayuran-sayuran itu tadi bisa brokoli, bisa wortel, timun, itu bisa karena dia mengandung antioksidan. Nah, di mana itu baik juga dalam memperbaiki pembuluh darah. Jadi penting selain diet, olahraga, kemudian apabila memang sudah diet olahraga tersebut tekanan darah juga masih tinggi, ya kita berikan dengan terapi-terapi obat darah tinggi. Nah, tetapi perlu dilakukan pemeriksaan ke dokter ya, karena untuk memastikan diagnosis tersebut agar mendapatkan dosis yang tepat dan jenis obat yang tepat. Karena apabila terlalu tinggi dosisnya juga bisa menyebabkan tekanan darah rendah. Ya kan? Kan kalau misalnya terlalu tinggi dosis, misalnya ibunya ada beli sendiri, terlalu tinggi. Nah, dari 140 kan bisa turun juga. Drop banget ya. Jadi maka pentingnya tetap diperiksakan ke dokter ya Ibu Deborah ya. Jadi perlu diperiksakan ke dokter untuk memastikan apakah tekanan darah tinggi agar mendapatkan terapi yang tepat gitu. Oke. Nah, kalau kayak gitu tuh urusannya sama 140 itu udah termasuk exit belum sih dari batasnya atau gimana dok? Iya, sudah termasuk darah tinggi sih. Apabila sudah 3 kali pengukuran yang tadi selalu di atas lebih dari sama dengan 140/90 itu kita sudah katakan darah tinggi. Apalagi kalau dia sudah ada keluhan pusing yang tadi kan, pegal-pegal gitu. Nah, itu sudah termasuk dengan darah tinggi dan perlu dicari juga komorbid atau penyakit yang lain. Ada diabetes enggak atau penyakit gula, ada kolesterol enggak, ada asam urat enggak. Nah, itu penting sekali gitu. Untuk dicari juga faktor penyebabnya yang menyebabkan
Ibu Deborah ini tekanan darahnya menjadi tinggi gitu. Kan nggak hanya karena usia, ya kan, karena makanannya bagaimana, atau kolesterol, ya kan, atau asam urat atau gula darah gitu. Tadi kan Bu Deborah juga tanya, maksudnya perlu langsung konsumsi obat-obatan atau modifikasi lifestyle dulu? Pertama harus dipastikan dulu pertama di darah tinggi. Oh, iya. Ya, ketika sudah pasti diet dan olahraga. Ketika masih tekanan darahnya cenderung tinggi, nah kemudian pasiennya ada keluhan, itu sudah perlu terapi dengan obat-obat antihipertensi. Dan harus resep dokter. Betul, agar dosisnya sesuai supaya mencapai tekanan darah yang optimal, bukan tekanan darah kelebihan dosis, tekanan darahnya jadi rendah gitu. Gara-gara tinggi, pingin rendah malah kerendahan. Iya. Ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Deborah dan semoga sehat selalu ya Bu Deborah di rumah ya. Salam untuk keluarga di Bekasi Timur. Selamat pagi ya. Oke dok, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin hipertensi ya, seperti pertanyaan Bu Deborah itu kan kerasanya bagi sebagian orang tuh kayak pusing dan lain sebagainya gitu yang sering dirasakan oleh banyak orang. Nah, kalau untuk hipotensi atau tekanan darah rendah ini sendiri, dia sama pusing kah atau gimana? Jadi kita nggak ngerti dong, ini sebenarnya tinggi atau rendah gitu. Untuk orang awam ya, sebelum periksa itu gimana dok? Jadi untuk keluhan hipotensi pun sama ya, sama pusing, kemudian pandangannya kabur, kemudian konsentrasi juga berkurang, mual atau muntah. Kemudian kalau berat bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Jadi apabila ada keluhan-keluhan tersebut, pentingnya segera diperiksakan ke dokter agar dievaluasi apakah memang ini dari tekanan darah yang rendah, atau justru tekanan darah dia yang tinggi, atau justru HB atau sel darah merah yang rendah. Karena kan ketika anemia atau HB yang rendah, itu juga keluhannya seperti itu. Ya, nah, jadi memang banyak sekali keluhan mirip keluhannya sehingga perlu dilakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendapatkan diagnosis atau penyakit yang tepat ini apa gitu. Setelah kita tahu ini apa, terapinya juga jadi tepat gitu. Iya juga ya, karena kalau kayak anemia, kurang darah dan lain sebagainya. Iya. Kondisi juga lemes, sama lemes. Kan kalau anemia 5L kita tahu kan, lemah, letih, lesu, lunglai gitu. Jadi sama lah, keluhannya hampir sama ya dengan tekanan darah rendah atau HB yang rendah, anemia gitu. Jadi memang ketika ada tanda-tanda seperti itu, segera lakukan pemeriksaan ke dokter untuk dilakukan evaluasi penyakitnya apa gitu. Nah itu tuh tanda-tanda klinisnya, gejala klinisnya itu mulai pusing, lemas dan lain sebagainya. Dia itu sifatnya akut atau secara bertahap orang mulai kayak, aduh hari ini kayak agak pusing, agak lemas tuh semakin hari semakin progresif, semakin buruk, atau bisa-bisa dia tiba-tiba aja terjadi atau gimana dok? Yang bisa dirasain sama orang itu kan kalau kadang-kala itu kalau yang akut orang langsung notice, tapi kalau untuk yang bertahap itu orang kayak agak ya mungkin tubuhnya udah mulai beradaptasi gitu dok atau gimana? Ya jadi gini, kalau misalnya di pasien itu yang termasuknya hipotensi idiopatik yang karena genetik, itu tekanan darah rendah atau di bawah 90/60 itu tidak ada keluhan biasa pasiennya. Nggak ada masalah karena dia ngerasa baik-baik aja. Iya, tapi kalau misalnya sudah ada gangguan tersebut, keluhan yang tadi seperti Kamet bilang pusing, dia sudah rasa terganggu sesak atau nggak enak di badannya, berarti sudah ada gangguan perfusi di situ, udah ada gangguan organ di situ. Nah itu perlu dievaluasi gitu. Itu apa? Apakah termasuk hipotensi yang ortostatik tadi itu, misalnya pada usia tua yang tadi gitu, sehingga dia menimbulkan keluhan tersebut. Nah apabila hipotensi ortostatik yang dari dia duduk ke berbaring atau berbaring kemudian dia berdiri, lalu dia ada keluhan pusing. Nah itu kan caranya bagaimana? Ya ketika dia duduk atau berbaring, harus pelan-pelan, bergerak dulu, miring dulu kiri, miring dulu kanan, baru dia berdiri. Untuk memberikan kesempatan kepada tubuh kompensasi yang tadi saya katakan. Karena sudah ada gangguan sistem saraf otonom sehingga lambat kan dalam kompensasi. Jadi ketika dia tekanan darah rendah harusnya tubuh itu langsung mengkompensasi supaya tekanan darahnya itu menjadi baik. Nah tetapi kalau sudah ada gangguan saraf otonom tersebut, lambat nih memberi sinyal. Nah kita memberikan waktu gitu dengan ya gerak-gerak miring, nggak bisa langsung kita bangun. Nah tetapi kalau hipotensi yang neurogenik atau kita karena gangguan saraf, biasanya saraf otonom gitu, nah itu kan dari berdiri ke duduk, berdiri lama ya. Nah itu caranya juga sama, gerak-gerakin dulu kakinya baru duduk, jadi jangan langsung ke duduk. Nah tetapi apabila dia hipotensinya karena akut nih, kayak yang Kamet bilang akut kan misalnya dia infeksi. Infeksi misalnya dia diare, salah satunya kan keluar cairan banyak, volume cairan berkurang, kemudian tekanan darah bisa rendah. Nah infeksi itu kan ada ringan sedang berat. Ya kan, tapi ketika sudah berat itu bisa masuk ke pre-shock. Nah ketika pre-shock tekanan darah itu kan rendah.
Nah otomatis kita harus atasi penyebabnya, apakah karena infeksi. Nah atau yang kedua, misalnya ada trauma, kecelakaan, perdarahannya banyak. Nah darah yang keluar itu kan juga mengurangi volume cairan dalam tubuh kan berkurang, tekanan darahnya juga kurang. Cara penggantiannya dengan apa? Kalau tadi infeksi kan misalnya kalau memang dia itu bakteri kita dengan antibiotik. Tetapi kalau misalnya ini kan cairan yang keluar, transfusi. Darah iya kan bisa dengan transfusi darah atau penggantian dari volume cairan supaya tekanan darahnya menjadi baik. Jadi kita harus tahu dulu apa penyebabnya itu sih. Oke, jadi kenali penyebabnya apa untuk Betul. penanganannya gitu ya dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi dok ya. Nggak kerasa nih enak banget kayak ngobrol, harus break lagi ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar tekanan darah rendah. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Cynthia Natalia SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Metro Hospitals M Toha Tangerang. Oke dok, kita lanjut lagi. Sebenarnya kalau kita ngomong tekanan darah rendah gitu ya, yang kalau tekanan darah tinggi kan komplikasinya banyak ya. Maksudnya akan kalau tidak tertangani akan ke inilah dan lain sebagainya gitu. Nah kalau tekanan darah rendah, kalau orang ini beda ya, kalau yang idiopatik, yang genetik nggak ngerti, yang memang mereka nggak ngerasain gitu ya. Tapi kalau untuk yang benar-benar kayak udah mulai pusing-pusing, lemes dan lain sebagainya, dan mungkin penanganannya agak telat atau tidak tertangani dengan baik, dia bisa menyebabkan kondisi gangguan kesehatan yang lain nggak sih dok? Iya. Seperti yang tadi ya kan tekanan darah. Nah, darah itu kan yang membawa nutrisi, oksigen ke seluruh organ tubuh kita. Nah ketika sudah ada terjadi gangguan dari hal tersebut akan mengganggu organ vital kita. Organ vital kita itu apa? Otak, jantung, pembuluh darah ya. Jadi komplikasi tersebut yang bisa yang sangat kita takuti apabila pasien itu memiliki tekanan darah yang rendah. Apabila tidak ditangani dengan baik. Nah untuk supaya mencegah hal komplikasi tersebut ya otomatis kita harus medical check up rutin. Yang kedua ukur tekanan darahnya siang, pagi, siang, malam untuk melihat rata tekanan darah itu berapa. Yang ketiga perlu dilakukan pemeriksaan rekam jantung atau EKG karena kita mau lihat nih ada gangguan irama jantung nggak. Karena kan ketika kita berdebar yang seperti Kamet bilang nih mau vaksin berdebar kan otomatis detak jantung itu kan meningkat. Ya detak jantung meningkat jadi cepet atau pasien habis lari, habis olahraga. Nah itu kan juga tekanan darah mereka. Jadi penting perlu dilakukan pemeriksaan rekam jantung EKG untuk melihat adakah gangguan jantung atau tidak. Ada gangguan irama jantung atau tidak. Karena ketika ada gangguan jantung otomatis kan cardiac output itu menurun. Cardiac output menurun, kontraksi otot jantung juga menurun, tekanan darah menjadi rendah. Jadi penting dilakukan pemeriksaan EKG. Selain EKG perlu gak treadmill? Perlu treadmill, uji stres test, itu penting juga untuk mengevaluasi gangguan jantung tersebut. Karena yang kita takutkan salah satu organ vital di kita itu kan jantung. Itu sih. Oke. Nah sekarang kalau sudah terindikasi bahwa ini adalah hipotensi karena bukan genetik ya dok, non genetik, berarti gara-gara ya entah pola hidup, pola makan dan lain sebagainya, itu apa yang harus dilakukan? Sifatnya kan sekarang udah bukan preventif lagi ya, karena udah terjadi gitu, itu gimana dok? Ya pertama kita harus cari tahu dulu tadi ya hipotensinya karena apa. Kalau misalnya hipotensinya itu memang karena kurang makan, nutrisi, otomatis gizinya harus seimbang. Ya makanannya bukan banyak makan ya, tapi gizinya seimbang agar mengganti elektrolit atau cairan di dalam tubuh kita. Gitu. Karena apa yang kita makan, apa yang kita keluarkan itu kan bagusnya seimbang, sama sesuai. Nah yang kedua olahraga. Kenapa? Karena olahraga itu penting untuk memetabolisme tubuh kita. Gitu. Jadi walaupun kita dengan obat, misalnya pasien-pasien darah tinggi, tetap kita penting untuk olahraga. Ya, untuk metabolisme kita menjadi baik. Tekanan darah rendah pun juga seperti itu. Bagus kita olahraga untuk metabolisme kita lebih baik. Nah, yang ketiga setelah kita mengetahui penyebabnya, termasuknya yang mana, baru kita melakukan penanganan. Nah, ya kan apabila hipotensinya misalnya termasuknya yang infeksi, ya berarti infeksinya kita harus atasi. Nah, ketika infeksinya kita teratasi, tekanan darah dia akan balik, akan bagus. Gitu. Nah sama ketika dia hipotensinya karena postural atau kan ortostatik yang tadi perubahan posisi,
Nah, ketika kita melakukan gerakan-gerakan yang tadi, tekanan darahnya juga akan kembali gitu. Jadi kita penting sekali tahu. Nah, atau jangan-jangan dia anemia. Nah, kalau anemia atau HB yang rendah berarti HBG yang kita harus cari tahu. Nah, kalau misalnya karena anemia sendiri bisa menyebabkan hipotensi. Nah, anemia itu kan HB-nya rendah. Anemia itu kan sel darah merah atau hemoglobin. Yang mana pada normal itu kalau pria di bawah 13. Tapi kalau wanita itu di bawah 12. Nah, kemudian kita tahu nih pasien kita anemia. Anemianya itu apa? Kita harus cari tahu. Apa karena kurang zat besi? Ya, atau kita karena perdarahan akut. Gitu. Perdarahan akut tuh misalnya kita ada trauma atau misalnya kita wanita lagi menstruasi tapi menstruasinya berlebihan atau kita karena kurang B12, asam folat, kurang vitamin. Nah, kita harus cari tahu dulu. Nah, ketika anemianya teratasi, tekanan darah juga bisa menjadi baik gitu. Jadi harus saling mempengaruhi nih. Jadi kita cari tahu dulu apa penyebabnya sehingga terapinya kita tepat gitu. Oke. Jadi memang penting untuk mengetahui apa penyebabnya supaya penanganannya pas gitu ya, Dok. Gak salah langkah ya, Dok. Oke, Dok, kita break lagi. Cepet banget ya, Dok ya. Udah mau segmen terakhir aja nih ya. Oke, pemirsa kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar tekanan darah rendah bersama dengan Dr. Cynthia Natalia, SPPD Dokter Spesialis Penyakit Dalam dari Metro Hospitals M Toha Tangerang. Oke, Dok, untuk kayak makanan ya, ini kan yang tindakan yang konvensional dulu lah ya kita ngomonginnya gitu. Itu kan ada makanan-makanan yang kalau semisal yang hipertensi kan salah satu contohnya mungkin kurangi makanan yang asin bergaram gitu ya dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang hipotensi kan tadi Dokter Cynthia sempat menyampaikan yang gizi seimbang. Kan kita orang awam gizi seimbang tuh kayak mana, Dok? Timbangnya gimana gitu ya. Tapi dalam artian kalau ambil yang mudah banget diambil sama orang itu kalau untuk yang hipertensi kan jangan makan gini-gini nih yang asin contohnya gitu. Kalau untuk yang kayak hipotensi gimana? Maksudnya kayak apa yang boleh nggak boleh itu entah makanan yang asin kah atau yang bergula kah atau dan lain sebagainya itu ada nggak sih, Dok? Ini sih kalau hipotensi itu gizi seimbang aja sih. Jadi gizi seimbang ada buah, ada sayur, ada karbohidratnya juga. Tetapi karbohidratnya juga jangan semua karbohidrat tinggi gitu. Jadi perlu dilihat nih karbohidrat tinggi kan kita sudah makan nasi, terus kita makan lagi roti. Nah itu kan harus dilihat nih berapa kalorinya gitu. Karena yang tadi saya katakan tiap orang itu punya kebutuhan kalori itu beda-beda. Ya jadi itu harus dihitung, diukur gitu. Tetapi ya mudahnya bagaimana? Ya mudahnya ya gizi seimbang itu ya kita 3 kali makan, 2 kali snack, 3 kali makan ya nasi, sayur, buah itu seimbang gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Dan kembali lagi ke kita punya penyakit apa. Kalau misalnya kita memang ada penyakit gula ya otomatis kan makanan teh yang manis, yang gula-gula itu kan harus dikurangi. Seperti itu sih. Oke. Itu dari makanan. Kalau dari olahraga kan sebenarnya gini, kalau orang ketika olahraga kan jatuhnya berdebar-debar dan lain sebagainya. Otomatis tuh kalau kita diukur tuh tensinya kan pasti naik gitu ya, Dok. Nah untuk orang yang darah rendah gitu ya, terus kemudian dia berolahraga kan otomatis berdebar-debar juga. Nah ketika dia ngukur gitu kayak, iya asik udah naik itu sebenarnya camouflage aja tuh waktu berdebar-debar atau itu nanti setelah cooling down ya akan turun lagi atau gimana, Dok? Iya, jadi kalau misalnya memang dia genetiknya adalah tekanan darah rendah, ketika dia habis aktivitas itu kan pasti kan tekanan darahnya cenderung akan menjadi lebih meningkat. Karena ketika aktivitas curah jantung akan meningkat, pompa jantung akan meningkat, tekanan darah akan menjadi lebih tinggi. Nah, tetapi kalau pasiennya itu memang hipotensi genetik, jadi idiopatik karena keturunan, itu biasanya dia akan turun lagi. Kemudian tapi tidak ada keluhan. Nah, biasanya kalau hipotensi idiopatik atau genetik itu bisa tidak ada keluhan. Tapi kalau misalnya memang karena kan ketika itu hanya sementara. Nah, makanya pentingnya pemeriksaan tekanan darah secara berkala. Kapan sih, Dok, pemeriksaan tekanan darah yang pas gitu, ya kan? Karena kan sulit gitu. Ya, pertama itu pasien itu harus dalam kondisi yang tenang gitu. Jadi ketika kita ukur tekanan darahnya itu mendapatkan yang baik, hasilnya tuh tepat gitu. Jadi tidak sedang aktivitas, kemudian tidak sedang menahan lapar. Jadi semuanya menahan lapar kan kita juga jadinya hormon kita kan meningkat tuh. Jadi bisa juga mempengaruhi gitu. Jadi harus dalam posisi yang senyaman mungkin kitanya gitu. Jangan ketika habis aktivitas kita tensi. Nah, itu mempengaruhi gitu. Jadi lebih baik tunggu dulu
tunggu dulu beberapa jam, kemudian kita ukur tensinya. Satu. Kedua, ketika ada keluhan, pusing, kita agak mual, nah itu segera ukur tekanan darahnya. Apakah itu tekanan darahnya rendah atau tekanan darah tinggi. Nah itu makanya penting. Ya, jadi nggak ada keluhan, medical check up itu penting. Ketika ada keluhan itu penting juga, karena ketika ada keluhan kita mau tahu kan ini tekanan darahnya apa, rendah, tinggi, normal, atau ternyata bukan masalah di tekanan darah justru. Nah itu kan misalnya gula darah rendah itu kan juga bisa menyebabkan pusing dan lain-lain. Nah itu pentingnya check up. Gitu. Oke, untuk orang-orang yang nggak punya alatnya di rumah dok kan, kita pikirnya kayak kalau tenang itu harus di rumah dok, bener-bener nggak ada pikiran apa-apa gitu ya. Ke rumah sakit mungkin ada yang takut ke rumah sakit, takut jarum dan lain sebagainya kan pasti udah parno duluan ya udah kan, di sini dia berdebar-debar. Nah, ketika ngomongin setenang itu ketika di rumah sakit kan kita biasanya tuh disuruh gitu. Tarik nafas, keluarkan. Itu bisa membantu kita tenang dan supaya hasilnya lebih valid nggak sih dok? Ya untuk rileks. Ya karena kan terkadang pasien baru tiba di rumah sakit kan naik tangga lah atau ada membeli apa dulu, aktivitas dulu sehingga tekanan darahnya kan menjadi mempengaruhi gitu. Makanya kadang disuruh istirahat dulu ya atau tarik nafas salah satu untuk relaksasi sehingga mencapai tekanan darahnya yang tepat gitu. Dok selain non genetik ya, ketika dia udah naik gitu ya, udah meningkat, dia bisa turun lagi nggak sih? Bisa rendah lagi nggak? Iya, jadi tekanan darah itu kan bisa naik, bisa turun, ya kan. Nah, sehingga yang tadi saya katakan perlu pengukuran tekanan darah yang tepat, ya. Jadi ketika dia pertama kali tinggi, itu jangan langsung kita kasih obat, apalagi pasiennya tidak ada punya riwayat apa-apa. Misalnya di keluarga saya nggak ada darah tinggi, saya biasa tensinya ukur normal. Nah, itu perlu kita evaluasi. Jadi perlu pengukuran tekanan darah secara berkala. Gitu. Termasuk yang hipotensi ya, karena ketika dia mungkin kayak dok ini lagi naik nih gara-gara abis aktivitas dan sebagainya, nah, jangan seneng dulu juga abis itu leha-leha, tetap harus diukur secara berkala untuk mengetahui apakah ini benar-benar sudah kembali ke normal atau masih hipotensi. Atau memang hipotensi yang tekanan darah di bawah 90/60. Oke, terima kasih Dr. Cynthia. Hari ini kita banyak pengetahuan, kalau selama ini mungkin kita tahunya hipertensi, ternyata ada hipotensi yang juga harus diwaspadai ya. Terima kasih dok, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Metro Hospitals M Toha Tangerang. Selamat pagi dok. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih kembali dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Cynthia, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Madlia Samit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan darah Anda, tekanan darah supaya nggak tinggi dan juga rendah. Sampai jumpa.